Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurnia Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara sitasi dari buku melalui Mendeley. Yaitu yang pertama adalah add entry manually, lalu kita pilih judul dan tipe sesuai dengan sitasinya, lalu kita masukkan judulnya sesuai apa yang kita sitasikan. Lalu setelah itu kita masukkan penulisnya. Lalu kita masukkan tahunnya dan kita masukkan halamannya yang kita kutip dari buku tersebut. Lalu kita masukkan kota di mana buku ini terbit. Dan kita masukkan juga penerbitnya. Lalu kita masukkan edisi dari buku tersebut. Lalu kita save. Setelah itu kita ke Word, kita pilih reference, insert citation, lalu kita masukkan informasi yang berkaitan dengan buku tadi. Setelah itu pencet OK. Ini adalah referensi, dan selanjutnya kita masuk ke referensi ebook. Kita masukkan langkah-langkah seperti tadi, masukkan judul dan penulis serta tahun terbitnya. Lalu kita masukkan kota terbitnya. Lalu kita masukkan penerbitnya juga. Lalu setelah itu untuk ebook kita masukkan juga filenya jika ada. Oke, lalu setelah itu kita pilih filenya, lalu kita save di dalam Mendeley-nya. Oke, ketika file sudah tercantum, pencet save. Lalu kita pindah ke Word lagi untuk masukkan citasinya, lalu pilih informasi yang berkaitan, lalu kita OK, dan body note-nya sudah masuk. Lalu selanjutnya adalah step untuk memasukkan citasi dari majalah. Sama seperti yang tadi, kita masukkan informasi yang berkaitan, yaitu judul, penulisnya, lalu publikasinya di mana, tahunnya juga, lalu kita masukkan bulan dari terbitnya majalah tersebut serta kota terbitnya. Oke, setelah itu semua kita save, lalu kita ke Word, masukkan citasinya dari Mendeley, lalu kita masukkan yang tadi kita save, dan body note sudah tercantum. Oke, selanjutnya untuk tipe e-magazine kurang lebih sama. Kita masukkan informasinya seperti tadi. Lalu kita masukkan publikasinya juga serta tahun publikasinya. Kita masukkan kotanya juga serta bulan terbit majalah tersebut. Lalu untuk e-magazine selesai dan kita save. Lalu kita masukkan di Word untuk citasinya. Lalu selanjutnya untuk citasi daripada koran, kita masukkan informasinya seperti judul, penulis, lalu penulis kedua, lalu selanjutnya kita masukkan publikasinya dari koran apa, lalu tahunnya. Setelah itu kita masuk ke kota di mana koran tersebut terbit beserta hari dan bulannya. Lalu kita save dan kita kembali ke Word untuk masukkan citasinya. Di insert citation, lalu masukkan informasi yang kita masukkan tadi,
Lalu kita oke dan body note sudah muncul. Selanjutnya kita mulai citasi lagi e-newspaper atau koran digital. Kita masukkan judul, penulisnya, lalu kita masukkan publikasinya. Setelah itu kita masukkan kota terbitnya, kita masukkan tanggal dan bulan, lalu kita save. Lalu setelah itu ke Word untuk masukkan citasinya dari Mendeley, lalu masukkan informasi yang tadi kita masukkan dan kita oke. Selesai dan muncul body note-nya. Berikut cara citasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resila Ceril. Saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley. Caranya sangat mudah. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mensitasi kalimat yang akan diambil dari sumber-sumber yang sudah ditentukan, seperti yang sudah dilakukan oleh teman saya, Agung, di video sebelumnya. Langkah selanjutnya yang harus kita ambil adalah memeriksa apakah ada kalimat yang belum tersitasi. Apabila sudah yakin bahwa seluruh kalimat sudah tersitasi, maka langkah selanjutnya adalah membuat satu blank page di artikel atau karya tulis di bagian akhir. Lalu klik reference dan kita pilih tombol style untuk memastikan bahwa format style penulisan adalah APA atau American Psychological Association. Ketika format style penulisan sudah benar, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengklik insert bibliografi. Maka selanjutnya akan muncul semua sumber yang sudah kita citasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Yuliana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana menggunakan Grammarly. Pertama-tama, buka dulu website Grammarly, yaitu grammarly.com. Setelah itu login. Di sini Grammarly banyak menggunakan metode untuk login, yaitu dengan menggunakan Facebook, Google, Apple, dan juga email. Di sini saya menggunakan email. Setelah memasukkan email dan passwordnya, klik sign in. Setelah klik sign in, kita sudah masuk ke dalam website grammarly.com. Nah, di sini tampilannya, dan jika ingin memasukkan dokumen yang ingin dikoreksi, di situ ada new atau upload, diklik. Setelah diklik, pilih dokumen yang ada di file yang ingin dikoreksi di Grammarly. Dokumennya langsung diproses oleh Grammarly. Di sini ada set goals. Kalian klik done. Setelah itu, Grammarly memproses apa saja kesalahan atau grammar tanda baca yang masih salah di dalam teks. Seperti ini tampilannya. Di situ ada yang bergaris merah, ada yang bergaris hijau, dan juga ada yang bergaris warna biru. Di sini saya akan menjelaskan per garis-garis yang berwarna ini. Nah, kalau untuk garis yang warna merah itu correctness atau yang bergaris merah itu merupakan kalimat-kalimat atau kata-kata atau tanda baca yang masih salah.
Dan correctness ini itu membantu untuk menjelaskan ejaan, tata bahasa, dan tanda baca yang benar. Selanjutnya ada clarity. Clarity itu kata-kata yang sedikit kurang jelas, dan clarity ini membantu untuk membuat tulisan menjadi lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada engagement. Engagement ini kata-kata yang masih hambar. Jadi engagement ini membantu membuat tulisannya itu menjadi lebih menarik dan efektif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkoreksi atau membenarkan teks yang salah atau tanda baca yang salah. Nah, di sini kan yang bergaris merah ada CSS. Nah, CSS itu S-nya yang satu kecil. Nah, yang benar itu di Grammarly itu CSS huruf kapital semua. Nah, terus diklik yang kotak hijau. Selanjutnya ada ethnography. Nah, ethnography ini menurut Grammarly salah, yang benar ethnography. Nah, yang benar itu tinggal diklik yang warna hijaunya, dan itu akan ke koreksi sendiri. Nah, 32 itu harusnya di tengah-tengahnya pakai strip. Jadi kita tinggal klik kotak hijau itu dan langsung dibenerin sama Grammarly-nya. Nah, verbals itu harusnya pakai S di belakangnya. Dan dilakukan seterusnya sampai semuanya benar di bagian correctness. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengkoreksi kalimat atau kata yang masih digarisbawahi oleh warna biru, yaitu clarity. Nah, seperti ini, word selected itu masih passive voice. Dan di sini Grammarly menyarankan, di sini di bawah itu ada alasan kenapa word selected ini harus diganti menjadi active voice menjadi is selected by. Nah, jika masih salah, itu kata-katanya masih bergaris bawah biru. Nah, nanti akan dikoreksi lagi untuk oleh Grammarly yang mana yang benarnya. Nah, di sini Grammarly menyarankan untuk menggunakan are selected, dan kita klik kotak yang berwarna hijau itu, karena itu yang benar berarti. Selanjutnya ada the research finding showed that were 11 verbal CSS employed by. Nah, di sini Grammarly memperlihatkan alasan kenapa itu harus diganti, dan kita tinggal klik kotak hijaunya dan itu akan keganti oleh Grammarly. Selanjutnya ini ada engagement, yaitu kata-kata yang bergaris bawah warna hijau. Di sini kata-kata pertamanya itu ada employed. Nah, berarti engagement itu kan merupakan kata yang hambar, dan engagement ini fungsinya untuk mengubah katanya menjadi menarik dan efektif. Nah, di sini ada kata employed yang diganti used. Cara gantinya tinggal pencet kotak hijau itu langsung keganti sendiri. Selanjutnya ada verbal yang diganti menjadi oral. Di bawah kalimat itu Grammarly juga nah, ini ada vocabulary. Ini ada beberapa pilihan. Kita bisa milih kotak mana yang lebih mendekati. Nah, di sini saya akan memilih as significant. Tetapi kalau masih salah, masih kurang tepat, Grammarly akan menyuruh kita untuk mengganti lagi seperti ini menjadi unimportant. Berarti yang benar itu adalah unimportant, dan kita klik lagi kotak hijau yang ada di situ. Nah, Grammarly juga memberikan alasan kenapa itu harus diganti di bawahnya itu, dan seterusnya. Selanjutnya, pojok kanan atas itu ada overall score, si performance. Nah, di sini tuh ada persen-persenan yang menunjukkan tentang readability, vocabulary, performance-nya berapa persennya. Nah, kalau misalkan dirasa sudah
semuanya dibenerin. Di situ ada tulisan download PDF report, diklik untuk mendownload dokumen yang sudah diperbaiki semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Yuliana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana menggunakan Grammarly. Pertama-tama, buka dulu website Grammarly, yaitu grammarly.com. Setelah itu login. Di sini Grammarly banyak menggunakan metode untuk login, yaitu dengan menggunakan Facebook, Google, Apple, dan juga email. Di sini saya menggunakan email. Setelah memasukkan email dan passwordnya, klik sign in. Setelah klik sign in, kita sudah masuk ke dalam website grammarly.com. Nah, di sini tampilannya. Dan jika ingin memasukkan dokumen yang ingin dikoreksi, di situ ada new atau upload, diklik. Setelah diklik, pilih dokumen yang ada di file yang ingin dikoreksi di Grammarly. Dokumennya langsung diproses oleh Grammarly. Di sini ada set goals. Kalian klik done. Setelah itu, Grammarly memproses apa saja kesalahan atau grammar tanda baca yang masih salah di dalam teks. Seperti ini tampilannya. Di situ ada yang bergaris merah, ada yang bergaris hijau, dan juga ada yang bergaris warna biru. Di sini saya akan menjelaskan per garis-garis yang berwarna ini. Nah, kalau untuk garis yang warna merah itu correctness atau yang bergaris merah itu merupakan kalimat-kalimat atau kata-kata atau tanda baca yang masih salah. Dan correctness ini itu membantu untuk menjelaskan ejaan, tata bahasa, dan tanda baca yang benar. Selanjutnya ada clarity. Clarity itu kata-kata yang sedikit kurang jelas, dan clarity ini membantu untuk membuat tulisan menjadi lebih mudah dipahami. Selanjutnya ada engagement. Engagement ini kata-kata yang masih hambar. Jadi engagement ini membantu membuat tulisannya itu menjadi lebih menarik dan efektif. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkoreksi atau membenarkan teks yang salah atau tanda baca yang salah. Nah, di sini kan yang bergaris merah ada CSS. Nah, CSS itu S-nya yang satu kecil. Nah, yang benar itu di Grammarly itu CSS huruf kapital semua. Nah, terus diklik yang kotak hijau. Selanjutnya ada ethnography. Nah, ethnography ini menurut Grammarly salah, yang benar ethnography. Nah, yang benar itu tinggal diklik yang warna hijaunya, dan itu akan ke koreksi sendiri. Nah, 32 itu harusnya di tengah-tengahnya pakai strip. Jadi kita tinggal klik kotak hijau itu dan langsung dibenerin sama Grammarly-nya. Nah, verbals itu harusnya pakai S di belakangnya. Dan dilakukan seterusnya sampai semuanya benar di bagian correctness. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengkoreksi kalimat atau kata yang masih digarisbawahi oleh warna biru, yaitu clarity. Nah, seperti ini, word selected itu masih passive voice. Dan di sini Grammarly menyarankan, di sini di bawah itu ada alasan kenapa word selected ini harus diganti menjadi active voice menjadi is selected by. Nah, jika masih salah, itu kata-katanya masih bergaris bawah biru. Nah, nanti akan dikoreksi lagi untuk oleh Grammarly yang mana yang benarnya. Nah, di sini Grammarly menyarankan untuk menggunakan are selected, dan kita klik
kotak yang berwarna hijau itu, karena itu yang benar berarti. Selanjutnya ada the research finding showed that were 11 verbal CSS employed by. Nah, di sini Grammarly memperlihatkan alasan kenapa itu harus diganti, dan kita tinggal klik kotak hijaunya dan itu akan keganti oleh Grammarly. Selanjutnya ini ada engagement, yaitu kata-kata yang bergaris bawah warna hijau. Di sini kata-kata pertamanya itu ada employed. Nah, berarti engagement itu kan merupakan kata yang hambar, dan engagement ini fungsinya untuk mengubah katanya menjadi menarik dan efektif. Nah, di sini ada kata employed yang diganti used. Cara gantinya tinggal pencet kotak hijau itu langsung keganti sendiri. Selanjutnya ada verbal yang diganti menjadi oral. Di bawah kalimat itu Grammarly juga nah, ini ada vocabulary, ini ada beberapa pilihan. Kita bisa milih kotak mana yang lebih mendekati. Nah, di sini saya akan memilih significant. Tetapi kalau masih salah, masih kurang tepat, Grammarly akan menyuruh kita untuk mengganti lagi seperti ini menjadi unimportant. Berarti yang benar itu adalah unimportant, dan kita klik lagi kotak hijau yang ada di situ. Nah, Grammarly juga memberikan alasan kenapa itu harus diganti di bawahnya itu, dan seterusnya. Selanjutnya, pojok kanan atas itu ada overall score, si performance. Nah, di sini tuh ada persen-persenan yang menunjukkan tentang readability, vocabulary, performance-nya berapa persennya. Nah, kalau misalkan dirasa sudah semuanya dibenerin, di situ ada tulisan download PDF report. Diklik untuk mendownload dokumen yang sudah diperbaiki semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Alif Fatkan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bagaimana cara menggunakan Turnitin. Kali ini yang kalian perlukan adalah login akun yang kalian punya. Saya sudah membuat akun Turnitin. Kali ini saya akan login. Selanjutnya kita akan disediakan halaman pertama yang berisikan kelas. Ini bagaimana mendapat kelas ini. Pertama, kalian harus mempunyai sebuah, jika kalian student, jika kalian siswa, kalian harus mempunyai instruktur. Di kolom di atas ada instruktur dan kalian harus ganti dulu. Saya sudah mendapat kelas. Kali ini saya mendapat kelas bahasa. Lanjut, klik di kelas. Lalu pencet. Lalu ada beberapa history yang saya telah submit ke jurnal setelah yang submit. Kita submit baru. Itu ada nama penulis dan judul submissionnya, tulis bebas. Nah, itu pilih file yang kalian akan upload. Nah, itu upload.
tunggu beberapa saat, return to assignment list, klik. Setelah itu kita refresh. Nah, tahun hasilnya. Di sini saya punya hasil saya adalah merah ya, banyak sekali plagiarisme. Nah, bagaimana kita cara downloadnya? Kita klik view. Nah, di situ nanti ada tombol download. Kita download. Selesai. Terima kasih. Sekian tata cara penggunaan Turnitin untuk pengecekan plagiarisme. Semoga bermanfaat. Terima kasih.